teens on our side. Hai, halo semuanya. Kamu apa kabar? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Balik lagi nih di Teen Side Podcast, episode yang keempat, alias episode terakhir nih. Gak kerasa sih ya, waktu tuh kadang berlalunya kayak cepet banget. Tahu-taunya sekarang udah episode terakhir aja nih friend. So, podcastnya sekarang bakal ditemenin sama aku, Fayat. Dan hari ini aku akan membawakan podcastnya sendiri, ditemenin kamu tentunya. Walau hari ini tuh episode terakhir, tapi kita tuh harus tetap semangat dong. Masa lemes? Buat yang lagi punya masalah dan masih di-keep sendiri sampai hari ini, kayaknya topik yang bakal aku bahas sekarang cocok banget sih buat kamu. Iya, kamu. Jadi mungkin hari ini aku mau bahas tentang berani speak up. Salah satu topik yang penting banget buat kita. Baik di hari ini, besok, atau bahkan ya 10 tahun ke depan. So, stay tune terus ya. Take a deep breath and let's start. Speak up. Mungkin buat beberapa orang udah sering banget dengar kata ini. Atau bahkan kamu nih, jangan-jangan belum pernah dengar kata speak up ini. Oke, mungkin aku jelasin lagi deh ya. Apa sih arti dari speak up ini sendiri? Jadi speak up ini berbicara atau berterus terang di depan umum. Tujuannya tuh supaya seseorang bisa berkomunikasi secara lisan dan efektif tentunya. Ingat ya, aku tekanin efektif. Bukan segala yang gak perlu diomongin. Apalagi gibahin doi. Hehe. Bagi sebagian orang yang lagi ngehadapin suatu masalah, mau itu masalah ringan, atau bahkan masalahnya tuh berat banget, kadang rasanya tuh susah banget buat bisa bicara. Bahkan pada orang yang terdekat sekalipun, butuh keberanian yang banyak buat bisa mulai bicara. Entah karena perasaan takut atau cemas akan masalah yang sedang kamu hadapi. Atau mungkin bahkan kamu takut ketika kamu bercerita kepada orang terdekat, maka masalahnya itu akan semakin buruk, bahkan semakin parah. Oke, aku ingetin ya, kamu pasti tahu dong, di kehidupan ini, kehidupan aku dan kamu, kita gak pernah tuh yang namanya luput dari masalah. Keadaan yang kadang gak sesuai dengan ekspektasi, pasti bikin kepikiran dong, sampai-sampai kita tuh overthinking dan merasa paling gak nyaman. Dan kita sebagai manusia pasti gak bisa ngehindarin, apalagi lari dari masalahnya. Coba deh kamu pikirin, kita pikirin deh, dan kita renungin. Saat masalah itu datang dan kita coba lari dari masalah itu, bukan berarti masalah itu bakal pergi dong. Masalah itu layaknya sebuah bayangan kita. Dia akan tetap ada dan selalu ada kemanapun kita lari. Saat suatu masalah gak dianggap, kita justru malah gak bakal tuh nyelesain masalah. Tapi kita malah jadinya memaksakan buat terlihat baik-baik saja di depan orang. Mungkin ada beberapa orang, atau jangan-jangan kamu sendiri, yang merasa kalau cuma dipendam itu bakal nyelesain sebuah masalah itu. Nyatanya nggak gitu ya, percaya deh. Jiwa kamu tuh nggak akan selamanya kuat buat menahan semua masalah yang kamu hadapi saat ini. Kalau kamu keep sendiri, bahkan terlalu lama untuk memendam rasa itu nggak baik banget loh. Masalah yang tadinya tuh kecil bisa tambah banyak dan gak akan selesai-selesai juga. Sama layaknya kayak penyakit yang kamu ngerasa kalau kamu didiemin dan gak kamu obatin bikin kamu tenang buat sementara. Tapi sewaktu-waktu jeder, makin sakit bahkan lebih parah dari sebelumnya. Di saat kamu lagi menghadapi suatu masalah, disinilah speak up itu dibutuhin. Karena dengan speak up, kita bisa mengatakan bahwa
kita itu nggak lagi baik-baik aja, bahwa kita bermasalah, dan bahwa kita lagi membutuhkan bantuan orang lain buat cari jalan keluar kita. Dengan bicara, kita bisa mendapatkan sebuah solusi, dan perlahan masalah yang kita hadapi itu akan beres. Beda ceritakan kalau kamu memendam semuanya sendiri dari awal sampai detik ini. Nah, aku mau nanya, siapa nih di antara kalian yang gak berani buat speak up masalah? Baik masalah itu ringan ataupun berat. Atau jangan-jangan kamu hadapi yang lagi kamu hadapi saat ini gitu. Yuk teman-teman, mulai hari ini aku bakal ajak kamu untuk membiasakan diri dengan speak up dan ceritain segala masalah yang kalian hadapi, kesusahan kalian, ataupun beban pikiran kalian ke orang yang kalian percaya banget, bahkan orang yang kalian sayang. Entah itu teman, sahabat, keluarga, ataupun doi. Emang ya, kadang ada aja perasaan takut. Tapi bicara itu lebih baik daripada diam. Percaya deh. Diam aja tuh gak akan nyelesain apa-apa. Gak semua orang paham masalah yang kita hadapi. Di saat kita sendiri cuma diem dan gak nyeritain kondisi kita. So, daripada diem aja, kan lebih enak kita bicara gitu dan curhat sama yang lain. Itu bikin jiwa kamu lebih tenang dan bahkan lebih siap buat ngehadapin masalah yang kamu alami. Bicara ini bukan cuma sekedar alat untuk komunikasi, ataupun bahkan hubungan interaksi timbal balik sama orang lain. Mungkin untuk penjelasan ini anak IPS lebih paham. Tapi ada sisi lain dari bicara itu. Bicara itu adalah sebuah seni, friend. Percaya deh, karena dengan kita kasih tahu orang lain, bicara itu jadi alat untuk menyampaikan pikiran yang disusun sesuai kebutuhan masing-masing dari diri kita. Dengan bicara, tentunya kita bisa nyeritain pengalaman, kasih tahu pemahaman kita sama orang lain, bertukar pikiran, dan juga kasih tahu mereka apa tujuan kita. Dan sebenarnya nih, untuk speak up sendiri tuh gak ribet, simple banget. Yang kalian perlu itu cuma satu sebenarnya. Gak banyak-banyak. Apa itu? Keberanian. Kita harus sadar, keberanian itu kunci dari segala hal yang mau kita lakuin. Kalau kita gak punya keberanian, di saat itulah kita gak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa memendam. Tapi kalau kita punya keberanian, kita bisa ngobrol, bisa curhat sama orang lain tentang masalah apa yang lagi kita hadapi. Kenapa speak up ini penting? Khususnya buat kita sebagai anak muda. Karena yang aku lihat, dan mungkin aku alami, kebanyakan kalangan muda kayak kita gini nih. Kayak aku sama kamu, gak pernah berani buat ngomong dan selalu memendam masalahnya, bahkan sampai ngebatin sendiri. Padahal, kalau misalkan kita bisa ngomong, atau ceritain baik-baik masalahnya ke orang yang tepat tentunya, aku yakin sih, masalah itu bakal lebih singkat dan beres tentunya. So, buat kalian, para kaum muda, yang tentunya penuh dengan misteri, dan punya semangat dan tekad yang tinggi, aku pengen sama kamu, sama-sama buat speak up itu jadiin sebuah kebiasaan baik. Dan buat yang belum berani, yuk yakinin diri kamu. Sayangi mental kamu. Jangan buat semua beban masalah selalu kita pendam sendiri. Aku harap kita semua punya keberanian untuk kasih tahu masalah kita sama orang-orang yang kita percaya. Buat teman-teman, khususnya kamu yang dengerin podcast aku, tolong sadari bahwa cerita hidup kalian itu berharga banget. Yang bilang kamu gak ada apa-apanya
aku ingetin, mereka itu cuma iri. Dan justru mereka berada di satu langkah belakang kita. Dan ingat, setiap jalan dan pilihan yang kalian buat itu gak ada yang salah, friend. Jadi udah sepatutnya kalian membagikan kisah hidup kalian untuk orang lain. Dan ingat, kalau kalian itu gak pernah sendirian. Ingat itu. Kamu udah hebat. Aku bangga banget sama kamu. Kamu udah bisa bertahan sampai detik ini. Kamu keren. Tapi pada kesempatan kali ini, tolong kasih kesempatan buat orang lain untuk meringankan beban kamu. Sayangi diri kamu. Jangan biarkan semua beban menumpuk di diri kamu. Buat teman-teman semuanya, buat hari ini cukup segitu aja dari aku. Buat kalian pendengar podcast ini, aku ingetin ya, kalian itu berharga. Ingat, kalian itu berharga dan kalian itu gak pernah yang namanya sendiri. Ayo cerita kalau kalian punya masalah yang memang seharusnya kalian tuh gak pendem dan kalian gak seharusnya menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan ya, di episode terakhir podcast ini, aku cuma bisa berharap semoga banyak manfaat dan ilmu yang bisa kalian dapat. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama coba memahami mana jalan yang terbaik. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah denger podcast aku sampai akhir ini. Dan tentunya dari hari-hari sebelumnya sampai hari ini juga. Oh iya, aku mau ngasih pesan singkat buat kamu nih. Khusus buat kamu. Kamu boleh percaya, boleh enggak, tapi ini yang aku rasain. Bukan masalah yang bagai parasit buat diri kita, tapi rasa takut dan lari dari masalah itu yang akan selalu menjadi parasit buat diri kita. Bukan masalah yang buat kamu kuat. Ingat itu. Masalah gak akan bikin kamu kuat. Masalah akan selalu ada. Yang akan membuat kamu semakin kuat adalah cara kamu menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Ceritalah segala masalah yang kamu hadapi dengan orang-orang yang kamu sayangi tentunya. Tapi satu poin reminder dari aku, sesulit apapun, serumit apapun, bahkan seberat apapun masalah yang kamu hadapi sampai detik ini, cuma kamu dan diri kamu yang lebih mengerti. Jadi jangan sepenuhnya kamu bergantung pada orang untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah hidup, bukan film. Apapun bisa terjadi. Dan ingat, berharaplah yang terbaik. Bersiaplah untuk hal yang terburuk. Percaya deh, itu bakal bikin kamu lebih tenang ke depannya. Oke? Sekali lagi makasih banyak semuanya. Aku Fayat, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.